Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para pengurus dari LKC, Bapak Direktur, Bapak Manajer, dan teman-teman karyawan-karyawati LKC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan manhaj-manhaj, aturan-aturan, tata cara kehidupan seorang muslim. Ini adalah bab yang ketiga ya, yang kita bahas, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi rukun iman yang ketiga adalah percaya, meyakini, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bab yang akan kita bahas ini memang bab yang sederhana ya, bagian dari rukun iman, karena memang pembahasan kita adalah pembahasan secara runut ya, secara urut dari kitab ini. Jadi kita mau tidak mau akan mengurutnya dari bab yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika berbicara tentang kitab-kitab iman kepada kitab-kitab Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mereka itu mengira, mereka itu menyangka bahwa mereka itu sudah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan juga diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maksudnya adalah mereka menyangka mereka itu sudah beriman kepada kitab, tapi ternyata yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ternyata mereka itu mengkehendaki untuk berhukum kepada taghut, mengkehendaki berhukum kepada selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngakunya beriman tapi sebenarnya tidak gitu. Karena mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, tapi ternyata mereka ingin cenderung berhukum kepada taghut itu. Nah, tentunya kita tidak ingin bahwa keberadaan kita termasuk orang-orang yang hanya sekedar mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi padahal tidak. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas dari kitab ini. Memang di dalam kitab Minhajul Muslim ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mencantumkan babnya ini sederhana sekali, di mana beliau ini mencantumkan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, dan kemudian dalil-dalil akal, logika, dan tidak menjelaskannya secara rinci. Maka di sini saya mencoba mudah-mudahan menangkap maksud atau tujuan beliau mencantumkan ayat-ayat yang ada di dalam bab ini. Nah, insyaallah kita akan bahas tema-tema berikut ini. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan hukumnya, ada berapa sih jumlah kitab-kitab tersebut, dan bagaimana teknis berimannya antara beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. InsyaAllah kita akan mantapkan pembahasan kita ini.
Dan sebenarnya secara maknawi, secara lebih umum kita ambil hikmahnya adalah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebenarnya mengilhami kita bahwa seorang muslim itu, manhaj seorang muslim itu adalah bahwa seluruh amalnya itu yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akan berkaca, akan mengacu kepada kitab-kitab ini gitu. Dan secara umum lagi dalam konteks bekerja, yaitu akan membentuk karakter seorang mukmin, seorang muslim yang bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang pertama, apa yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah? Mungkin sebahagian kita langsung tertuju bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada yang tahu jumlah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebenarnya jumlahnya itu banyak sekali. Dan bagian dari memperbaiki pemahaman ini menurut beliau, menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu hendaknya dia benar-benar meyakini, beriman kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, apa? Yaitu baik kitab maupun suhuf. Ya, mungkin yang sering ada di pembahasan kita adalah kitab, tapi suhuf itu kadang-kadang suka terlewat. Nah, ini apa kira-kira bedanya antara kitab dengan suhuf? Kitab itu ya kitab, seperti yang kita pahami ya, kumpulan dari beberapa tulisan, pembahasan, itu namanya kitab. Ya, sedangkan suhuf itu secara bahasa itu akan jamak dari sahifah, yang artinya adalah lembaran-lembaran. Jadi kalau dilihat dari makna bahasanya, kitab itu tentunya lebih komprehensif, sedangkan suhuf itu lebih spesifik, lebih parsial ya, lebih kecil, lebih spesifik. Nah, ini bagian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah juga mengimani suhuf-suhufnya gitu. Dan di masyarakat kita juga mungkin barangkali masih rancu, Pak, antara beriman kepada Al-Quran dengan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi penekanan dari penyusun kitab ini mengatakan bahwa yang dimaksud beriman kepada kitab-kitabnya adalah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selain telah menurunkan Al-Quran, Allah juga telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga suhuf-suhuf tersebut. Dan itu wajib untuk dipercayai. Jadi jangan kemudian yang selain Al-Quran itu ditolak gitu. Tapi tetap keberadaannya itu kita percayai, cuma hanya saja secara hukum yang kita pakai adalah kita berhukum kepada Al-Quran. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab? Karena ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintahnya dengan tegas sekali dalam Al-Quran. Wah, ini potong. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Coba di sini Allah mengulang dua kata iman. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Berarti kita sudah beriman belum? Wahai orang-orang yang beriman, kan udah beriman. Suruh ngapain lagi? Suruh beriman lagi. Kenapa disuruh beriman lagi? Nah, ini penekanan ya. Maknanya adalah penegasan, penekanan, taukid. Kita diperintahkan kembali untuk benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, dan juga kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan dan membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Jadi jelas sekali bahwa mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu adalah bagian yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang konsekuensi kalau orang itu tidak kufur. Kalau orang itu tidak percaya, mengkufuri terhadap perintah
yang disampaikan dalam ayat ini ya diantaranya adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqad dhalla dhalalam ba'ida. Jadi orang yang tidak percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dicap, divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang telah sesat yang jauh sekali. Baik, nah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ini tentang hukumnya. Jadi percaya ya. Jadi kalau sebelumnya saya memang udah percaya masih ya, tapi dengan adanya ayat ini semoga bertambah tingkat kepercayaan kita. Kira-kira sudah sempat baca belum? Berapa jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Ada yang pernah baca mungkin dalam sebuah tulisan atau pernah dengar dalam sebuah kajian jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan? Yang terbesar memang yang sering disebutkan ada 4 ya, Al-Quran, Injil, Taurat, Injil, Zabur. Yang terbesar 4. Tapi sebenarnya berapa jumlah? Kalau berdasarkan ayat ini kira-kira berapa jumlahnya? Surat Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidatan. Ya, berarti jumlahnya sesuai dengan jumlah nabi yang diutus. Karena apa? Wa anzala ma'ahumul kitab. Jadi Allah mengutus para nabi. Di sini disebutnya nabi ya, bukan rasul. Fa ba'atsallahu nabiyyin. Allah utus para nabi mubasyirin wa munzirin. Tugas mereka adalah memberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman, dan Allah bekalkan mereka dengan kitab. Itu Allah turunkan kepada mereka kitab. Nah, yang dimaksud kitab ini kembali lagi ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf. Berarti jumlahnya sangat banyak sekali. Siapa yang masih ingat jumlah nabi ada berapa? Sudah pernah kita bahas kemarin ya. Ada berapa? Ada 124.000. 124.000. Nah, terbagi-bagi, ada yang seperti nabi, ada yang diantara nabi itu yang dia mendapatkan kitab, dia juga mendapatkan suhuf. 2 dia dapat. Ada juga yang hanya mendapatkan suhuf saja. Yang mendapatkan kitab dan suhuf siapa? Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi siapa yang dapat kitab dan suhuf? Nabi Musa. Nabi Ibrahim suhuf saja. Dapat juga kitab, cuma kitabnya nggak terkenal, kitabnya Nabi Ibrahim. Di dalam surat apa itu disebutkan wadhkur fi kitabi Ibrahim. Jadi ada kitabnya juga. Jadi ada yang mendapatkan kitab dan juga ada yang mendapatkan suhuf. Nah, ini tentang jumlahnya. Jadi banyak sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an? Kenapa? Karena kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu berlaku untuk lokal ya, aturan lokal yang sesuai dengan daerah tertentu dan zaman tertentu gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya bertahap ya, tidak langsung Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya di dalam bab ini pun pengarang kitab ini menyebutkan tentang hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Nah, ini diantaranya dicantumkan Al-Quran surat Ali Imran ayat ketiga dan ayat keempat. Apa yang ingin dijelaskan dalam ayat ini oleh penulis kitabnya? Yang pertama, beliau ingin menegaskan bahwa Taurat, Injil itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau buat orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mungkin ya karena zamannya nggak terlalu ini dibandingkan kita. Kalau kita kan sudah agak jauh nih. Nabinya udah meninggal. Kalau dulu nabinya masih ada. Jadi masih bisa dijelaskan bahwa Taurat itu, Injil itu adalah kitabnya orang-orang yang orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Tapi buat zaman sekarang mungkin generasi-generasi sekarang banyak yang nggak tahu bahwa Taurat itu mungkin ya dan Injil itu adalah termasuk kitab samawi
Dan ini ayat yang menegaskannya. Yang kedua yang dijelaskan dalam ayat ini apa? Bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya, min qablu itu ada disebutkan ayat keempatnya sebelum Al-Qur'an. Min qablu hudal linnas. Gitu ya. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam ayat ini apa lagi, Pak? Yang wajib kita imani dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebenarnya, bil haqqi, dan juga membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Qur'an itu sendiri. Musaddiqal lima baina yadayhi. Kira-kira maksudnya apa nih, Pak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kitab Al-Qur'an ini bil haqqi, dengan sebenarnya? Apakah berarti kitab sebelum Al-Qur'an itu enggak beneran diturunin sama Allah? Terus apa kira-kira maksudnya? Lebih sempurna ini mungkin musaddiqan, membenarkan. Ya. Yang dimaksud bil haqqi di sini adalah memang lebih sempurna, betul. Tapi yang dimaksud dengan bil haqqi di sini adalah bahwa hak kebenaran Al-Qur'an itu menjadi terpelihara, ya, mutlak, paten sampai akhir zaman. Gitu. Ini perlu ditegaskan bil haqqinya untuk Al-Qur'an secara khusus. Kenapa? Karena bisa jadi kitab Taurat, kitab Injil itu mungkin sudah mengalami banyak perubahan gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Sifat bil haqqi untuk khusus untuk Al-Qur'an. Musaddiqal lima baina yadayhi. Berarti kira-kira adakah pertentangan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya, Pak? Kalau berdasarkan ayat ini kita lihat, sebenarnya adakah antara isi Al-Qur'an itu yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya? Ada nggak? Secara isi yang benar tidak ada. Tidak ada ya. Jadi yang dimaksud membenarkan di sini adalah bahwa yang ada di dalam Al-Qur'an ini yang dipakai saat ini adalah yang dibenarkan di dalam Al-Qur'an, yang kemudian sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, itulah yang kemudian masih syariat-syariat yang sebelumnya itu masih bisa diamalkan sampai sekarang. Saya ambil contoh ya, dalam bahasan usul fikih ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada orang yang berzina, Pak, berzina, kemudian orang itu sudah menikah, hukumannya apa yang kita tahu, Pak? Dirajam sampai mati ya. Dirajam sampai mati kalau sudah menikah. Kalau belum menikah 100 kali. Nah, pertanyaannya, adakah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum rajam? Kalau Bapak Ibu sekalian coba di ininya, mungkin kalau punya software Al-Qur'an, cari ayat yang berbicara tentang rajam. Pernah nggak dapatin? Di Injil. Nah, ternyata rajam itu adalah hukumnya itu di Al-Qur'an yang diadopsi dari kitab sebelumnya. Tapi di Al-Qur'an itu sendiri itu tidak disebutkan secara tegas tentang hukum rajam. Nah, ini yang dimaksud dengan musaddiqan lima baina yadayhi, bahwa apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an kemudian ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah yang kemudian masih bisa hukumnya itu dipakai oleh umat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Tapi apa yang bertentangan dengan Al-Qur'an, apa yang sudah dihapus hukumnya sebelum oleh Al-Qur'an, maka itu tidak perlu lagi untuk diamalkan untuk kita. Karena apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sudah cukup sebenarnya. Nah, jadi bagaimana nih maksudnya? Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti apa?
Kalau kita ditanya umpamanya, apakah Anda beriman kepada kitab-kitab Allah? Iya. Jawabannya iya. Kitab-kitab Allah yang mana yang kita imani, Pak? Yaitu semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita imani. Nah, kemudian bagaimana cara berimannya? Berdasarkan ayat ini, barangkali lebih penegasannya adalah untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhuf sebelumnya, itu cukup hanya eksistensinya saja yang kita percayai gitu. Adapun isinya, itu semua sudah diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ya, bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi kalau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kalau kita mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, sebenarnya kita amalkan Al-Quran saja, itu sama saja kita sudah include di dalamnya mengamalkan Taurat dan Injil. Kenapa? Keberadaan Al-Quran ini sudah musaddiqan. Itu maksudnya. Jadi sekarang tidak perlu lagi, saya belum punya Injil nih. Udah punya Injil belum di rumah? Ada yang belum punya Injil atau ada yang punya Injil di rumah? Barangkali Taurat punya. Wah, saya kan orang beriman, katanya beriman kepada kitab, tapi kok Injil aja nggak punya? Ah, ini pertanyaan yang sebenarnya sepele tapi menggelitik juga ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitabnya ini bukanlah kita diminta untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu. Baik, tapi hanya eksistensinya saja. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian berbahagia, kemudian itu yang pertama, kedudukan Al-Quran yaitu sebagai musaddiqan. Ya, ada beberapa kedudukan Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat. Yang pertama adalah sebagai musaddiqan, pembenar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan berdasarkan ayat ini, ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi atau kedudukan Al-Quran berikutnya adalah sebagai muhaimin. Saya lupa mencantumkan ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 48 ini. Surat Al-Maidah ayat 48. Apa yang dimaksud dengan muhaimin? Wa muhaiminan alaih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an, yaitu dengan membawa kebenaran yang membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan juga sebagai wa muhaiminan alaih. Apa yang dimaksud dengan muhaimin? Muhaimin adalah bahwa ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya, itu ukurannya adalah, standarnya adalah, jika di dalam Al-Quran itu ada, maka itu kitab itu dibenarkan. Ada nggak sekarang Bapak Ibu sekalian isi dari kitab Injil atau kitab Taurat yang isinya itu bertentangan dengan kitab Al-Quran? Ada nggak kira-kira? Itu gampang sekali mendeteksinya. Sekarang yang diakui oleh orang-orang Nasrani, mereka kan mengaku kitab suci mereka adalah Injil, ya kan? Nah, sekarang Injil yang sekarang ada di sisi mereka, yang mereka pakai, adakah isinya itu yang kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran? Ada nggak? Banyak. Wah, sebutin bisa banyak. Di antaranya yang paling telak adalah tentang konsep trinitasnya itu, ya, bahwa 3 in 1 apa trinitas, ya, bahwa 3 Tuhan masuk dalam satu adalah 3 itu, ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak gitu, ya. Kenapa nggak ada Tuhan Engkong, ya, Tuhan Nyak gitu. Tuhan Cicit. Nah, itu ketika ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, maka itu sebagai bukti bahwa itu sudah ada terjadi perubahan, campur tangan dari tangan-tangan manusia. Sehingga keberadaan Al-Quran, Injil, Taurat yang ada saat ini itu perlu dicek ulang. Dan kenapa sebenarnya sampai terjadi perubahan-perubahan tersebut? Nanti ada beberapa riwayat yang kemudian wajib kita pahami, kita yakini,
gitu ya. Tapi yang pertama ini adalah kedudukan Al-Quran sebagai muhaimin. Maka Al-Quran sebagai muhaimin ini maksudnya adalah sekaligus menegaskan poin pertama tadi yang saya jelaskan, bahwa tugas kita sekarang ini hanya untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya cukup diyakini keberadaannya saja. Itu ya. Dan berikutnya, dalam bab ini pun disebutkan, ini hadis berikutnya. Hadisnya cukup panjang, saya bagi menjadi 3 slide. Silakan dibaca dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Mungkin ada sebagian bapak ibu sekalian yang baru baca hadis ini. Yang ibu-ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan, innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Sesungguhnya baqa'ukum, keberadaan kamu ini dibandingkan dengan umat-umat salaf yang sebelumnya, ya, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu seperti antara sholat asar sampai terbenam matahari. Kebayang nggak maksudnya? Jadi keberadaan kita ini seperti sudah ada di waktu asar ke maghrib, ya ibaratnya kalau umur manusia udah mau maghrib gitu ya. Ya kadang-kadang kita ngatain orang udah mau maghrib, udah bawa tanah, masih bertingkah. Sebenarnya kita semua ini adalah udah menjelang mau maghrib sebenarnya. Apa maksudnya? Ahlu Taurat, yaitu kita umatnya Nabi Musa itu diberikan Taurat, tapi kemudian mereka mengamalkannya cuma sanggup sampai pertengahan hari saja, sampai zuhur. Kemudian mereka nggak sanggup lagi, nggak kuasa lagi, mereka lemah untuk mengamalkan Taurat itu. Maka mereka pun akhirnya mendapatkan pahalanya 1 qirot saja. Tahu 1 qirot? Ini jadi bahasa kita di Indonesia jadi 1 kerat gitu ya. Seperti qirot itu di dalam hadis disebutkan 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. 1 qirot itu sebesar gunung pahalanya. Itu disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan orang yang nyelawat ya, takziah ya. Barang siapa yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai mengkuburkan, itu kata Nabi SAW dapat berapa qirot? Dapat 2 qirot. Jadi kalau takziahnya itu kita nyelawat dari awal sampai nguburin, itu dapat 2 qirot. Tapi kalau hanya sampai mensolatkan, pas giliran mau nguburin dia nggak ikut, maka kata Nabi dia cuma dapat 1 qirot saja. Dan 1 qirot itu mithla jabal Uhud. 1 qirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Tuh. Jadi kalau cuma sekedar masukin amplop ke baskom, berapa dong pahalanya? Takziahnya cuma masukin amplop doang ke baskom. Sholatin kagak, apalagi cuma duduk di depan doang, ngelihat mayatnya kagak, doain kagak. Mungkin sepengki kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini ahli Taurat dapatnya cuma sekirot aja. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ahlu Injil diberikan kitab Injil, lalu mereka mengamalkannya, ngelanjutin cuma sampai asar doang, dan mereka pun setelah itu menjadi lemah juga, dan mereka pun mendapatkan 1 qirot juga. Sedangkan kita, kata Nabi Muhammad SAW, kita ini diberikan Al-Quran, lalu kita mengamalkannya hingga matahari itu terbenam, maka kita diberi pahala 2 qirot. Ada yang mau protes? Hah? Injil dikasih 1 qirot, Taurat 1 qirot. Kalau Al-Quran kenapa yuk? Injil juga, Taurat juga. Padahal kan waktunya dari asar ke maghrib dikit ya. Tapi ada yang protes, kebanyakan kali gitu. Kali ada yang protes. Nah, kalau ada yang protes, baca lanjutan hadisnya.
Kedua ahlul kitab tersebut berkata, orang Yahudi dan orang Nasrani bilang, wah ya Rabb, wahai Tuhan kami, bagaimana engkau memberikan mereka 2 kirot dan engkau beri kami cuma 1 kirot doang? Ya, protes. Yang protes itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Padahal kami lebih banyak beramal. Protes orang Yahudi, orang Nasrani. Apalagi Taurat ya, dari pagi sampai siang agak panjangan dikit itu. Kenapa mereka dikasih 2 kirot? Sama Allah Subhanahu wa taala dibilang apa? Apakah aku menzalimi sesuatu dari bagian pahala kalian? Allah cuma nanya begitu doang. Ada yang protes? Apa aku menzalimi kalian? Lalu tiba-tiba apa? Kata mereka, oh enggak. Enggak jadi katanya. Enggak. Maka Allah Azza wa Jalla pun berkata, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maksudnya, itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diprotes, diganggu gugat. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada umat Islam. Yo, kalau mau dapat 2 kirot, masuk dong ke Islam gitu. Ikuti Al-Qur'an. Tapi kalau seandainya mereka mengikuti Injil, mengikuti Taurat sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, silakan, juga baik juga. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada mereka. Sama saja seperti di antara kita barangkali, mohon maaf, ada yang badannya kurang tinggi, ada yang tinggi, ya kan? Ada yang cakep, ada yang jelek. Ada yang hitam geseng, ada yang putih mulus. Ada yang kaya, ada yang miskin. Hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Tanpa ada yang mau protes. Itu kan dulu pernah datang orang-orang miskin datang kepada Nabi. Ya Rasul, enak banget tuh orang kaya. Kita sholat, dia sholat. Kita ngaji, dia ngaji. Kita puasa, dia puasa. Tapi giliran dia zakat, infak, kita nggak bisa. Enak banget dong dia. Nggak adil nih kayak gitu. Lalu kemudian kata Rasul, ini aku kasih amalan supaya kamu bisa nyusul amalan mereka. Gitu. Ada yang tahu nggak amalannya? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ada yang tahu? Mau tahu? Tapi ini khusus buat orang miskin. Kata Nabi suruh buat orang miskin doang. Dikasih tahu ya, zikir setelah sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan lengkapin dengan tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah amalin, kamu akan nyusul tuh pahala orang kaya. Yang benar nih. Iya. Dia amalin, ternyata dia lagi asik zikir di masjid, di samping ada orang kaya. Wah, kok sama nih katanya. Wah, curang nih amalan aneh diembat katanya. Berarti lagi sama Nabi. Lalu jawaban Nabi apa? Ini dia jawabannya sama seperti ini. Kata Nabi, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisanya keki, bisanya iri, bisanya dengki. Udah lakukan saja sesuai dengan apa yang Allah berikan. Masing-masing punya keutamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini memperkuat juga kembali kepada kita bahwa Al-Quran ini datang untuk melengkapi, datang untuk menghapus apa yang sudah diberlakukan kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi cukuplah Al-Quran ini akan kita amalkan. Nah, berikutnya penyusun kitab ini pun mencantumkan beberapa hadis yang juga sebenarnya menjadi tugas kita, menjadi tuntutan bahwa orang yang beriman kepada kitab Allah. Jadi tuntutannya adalah, pertama, imani semua kitab yang diturunkan. Yang kedua, pilih Al-Quran yang akan kita amalkan isinya. Dan yang ketiga, bagaimana mensikapi Al-Quran. Kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa telah dimudahkan bagi Nabi Daud alaihissalam membaca Al-Quran. Maksudnya adalah imma Taurat, imma Zabur. Itu dalam penjelasannya disebutkan itu. Ya, telah dimudahkan khuffifa ala Daud alaihissalam Al-Quran. Sehingga ini sebagai mungkin membantu logika kita kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikannya 2 qiraat gitu. Kenapa kalau Daud itu diberikan Zabur,
ngebacanya cepet banget khatam. Dia minta bawain apa namanya, nyiapin kudanya, kendaraannya belum rapi disiapin, Zaburnya udah khatam. Enak kan? Kalau kita butuh berapa lama Pak, Bu, mengkhatamkan Al-Quran? Jangan-jangan sampai 3 lebaran, 3 roh puasa kagak khatam-khatam nih. Nah, lama ada 30 juz. Itu kalau kita baca satu ayat, satu hari 1 juz aja, setiap bulan baru khatam. Ya kan? Setiap 30 hari khatam Al-Quran. Itu kalau 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari cuma 1 lembar, berapa khatamnya? Hah? Sampai ketemu lebaran lagi belum khatam ya? Giliran puasa, ada nggak di sini yang belum pernah mengkhatamkan Al-Quran? Wah, saya nggak kehitung. Maksudnya nggak kehitung nih bagaimana nih? Nggak pernah apa ya? Udah kebanyakan gitu. Nah, ini adalah bahwa pahala 2 qirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran ketika kita beriman kepada Al-Qur'an dan membacanya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 121, Allah mengatakan orang-orang yang kami berikan Alkitab itu mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bihi. Itulah orang yang benar-benar mengimani kitab itu. Orang yang benar-benar mengimani Al-Quran adalah orang yang membaca. Tapi membaca yang seperti apa? Haqqa tilawatihi. Yang beriman benar kepada Al-Quran adalah yang bacanya benar. Maksudnya, bacanya bukan cuma sekedar baca, tapi disertai dengan tata caranya. Bacanya bukan cuma sekedar sesuai benar dengan tata cara, tapi membacanya secara keseluruhan. Baik. Nah, ini yang dimaksud 2 qirat. Kenapa kita diberikan lebih besar? Karena memang secara isi yaitu lebih banyak Al-Quran. Yang berikutnya, penyusun kitab ini pun mencantumkan sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari. Yang dicantumkan juga untuk melengkapi pemahaman kita beriman kepada Al-Quran. Itu Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh melakukan hasad. Kita itu nggak boleh dengki kecuali kepada 2 golongan orang. Yang pertama, ya diantaranya adalah Rasulullah mengatakan, rajulun allamahullahul Qur'ana, yaitu seorang yang diajarkan Al-Quran. Nah, ada kata-kata diajarkan, itu ya. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya di pertengahan malam dan pertengahan siang, gitu. Di penghujung malam sampai penghujung siang, ana al-lail ana an-nahar. Lalu sampai-sampai tetangganya ngedengerin, ya, dan dia berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Coba aku dikasih kemampuan baca Al-Quran seperti si fulan. Apa yang ada di kepala kita nih Pak? Ngiri kan gitu ya. Jadi tingkat interaksi Al-Quran kita, interaksi kita kepada Al-Quran adalah hendaknya sampai pada tingkat yang pertama adalah alamahu. Apa artinya alamahu? Sampai mengetahui, diajarkan, paham sebenarnya gitu. Ya, ada yang menarik dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Hafal Bapak Ibu surat Ar-Rahman? Alhamdulillah hafal Ar-Rahmannya. Ar-Rahmannya doang. Ayat ke-1 Ar-Rahman. Ayat keduanya apa? Allamal Quran. Ayat ketiganya Khalaqal insan. Apa artinya? Ar-Rahman artinya apa? Allah yang maha pengasih. Allah itu maha pemberi. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah menyebutkan pemberiannya yang luar biasa. Ya? Pemberiannya ada umpamanya disebutkan laut yang terpisahkan itu, 2 laut yang terpisahkan, yang satu asin, yang satu tawar. Itu seperti ada pembatasnya, tidak satu sampai bercampur dengan yang lainnya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ditemukan ada kan.
sebagai bukti kebenaran firman Allah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Allah menyebutkan ciptaan dan pemberian Allah yang luar biasa, yang pertama kali disebutkan dalam surat Ar-Rahman itu pemberiannya apa? Ar-Rahman alamal Quran. Jadi pemberian yang paling berharga adalah ketika seseorang itu bisa memahami Al-Quran. Baru setelah itu yang kedua disebut apa? Khalaqal insan. Baru penciptaan kita. Jadi seolah-olah kalau di dalam skala prioritas itu lebih pentingan mana? Ciptaan kita diciptakan apa? Al-Quran. Ternyata lebih prioritas Al-Quran daripada nyawa kita sendiri, hidup kita sendiri. Al-Quran itu lebih berharga gitu. Nah, wajar kemudian sampai ngiri. Nah, ini kan bentuk interaksi kita kepada Al-Quran sampai membuat orang lain iri. Dan iri yang diperbolehkan dalam hadis ini adalah iri kepada orang yang seperti ini. Alhamdulillah sama kita Pak ya. Kita baca Al-Quran sampai kedengeran sama tetangga ya. Sampai kedengeran tetangga, wah jangan seperti rumah kita itu kayak kuburan gitu ya. Tidak pernah dibacakan Al-Quran, yang ada setan karena kuburan ya kan. Nggak pernah dibacain Al-Quran, begitu baca cuma pelan-pelan, jadi tidak kedengeran gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini diantara tuntutan-tuntutan seseorang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di tanggal 27 sekarang nih, 27 Jumadil akhir. Habis gini bulan Rajab, habis Rajab, Sa'ban, habis gitu Ramadan. 2 bulan lagi. Dapat Ramadan, ingat apa? Ingat bulan Al-Qur'annya. Bukan ingat THR-nya, bukan ingat lebarannya. Ini girang datang Ramadan ganti baju baru. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, berikutnya ini ada hadis yang dicantumkan juga dalam bab ini. Hadis dari Abu Hurairah. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa kitab-kitab sebelumnya itu rentan terjadi kekeliruan? Karena Rasulullah SAW pernah meriwayatkan, pernah berkata bahwa orang ahlu kitab itu membaca Taurat dulu dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Jadi bacanya pakai bahasa Ibrani, jelasinnya pakai bahasa Arab. Maka melihat hal itu Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kamu percayai sepenuhnya, ya, jangan kamu percayai ahlu kitab itu, dan tapi jangan dibohongin juga. Jangan ditolak juga. Akan tapi apa? Katakanlah amanna billah, kami percaya kepada Allah, dan wa ma anzala wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Jadi apa maksudnya nih Bapak Ibu? Bahwa ketika bicara tentang Taurat, bicara tentang Injil, bentuk iman kita adalah enggak membenarkan seluruh isinya dan tidak juga mendustakan semuanya. Tapi kita ucapkan secara global, kita beriman kepada Allah dan kepada yang turunkan gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh penyusun kitab ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah dalam manhaj seorang muslim. Mensikapi iman kepada kitab itu seperti ini, membagi klasifikasinya, bagaimana beriman kepada kitab Al-Quran dan bagaimana beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dah pas azan. Jadi kita ambil satu bab saja dulu di sini, yaitu al-iman bi kutubillahi ta'ala, dengan kitab-kitab Allah Ta'ala.